Tahukah Anda, ada satu masa di mana setiap tetes keringat dan harta yang kita keluarkan tidak hanya dibalas dengan pahala biasa. Bayangkan sahabat, ada sebuah amalan sederhana yang jika dikerjakan di waktu khusus ini, ia sanggup menghapus noda dosa Anda selama 2 tahun sekaligus, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bukan itu saja, amalan inilah yang kelak akan berubah wujud menjadi kendaraan yang sangat tangguh yang akan membawa Anda berlari secepat kilat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim saat ribuan orang lain justru tersungkur jatuh. Namun hati-hati, karena ketidaktahuan, niat mulia ini bisa berubah menjadi dosa besar yang tak terampuni. Amalan apakah itu? Dan bagaimana cara melakukannya agar tidak berujung sia-sia? Mari kita bedah tuntas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabatku di channel Rumah Surga. Sahabat Rumah Surga yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Miftah, ada informasi penting yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Pembahasan kali ini akan berfokus pada 2 hal utama, yaitu tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah dan tata cara distribusi daging kurban yang benar. Mari kita masuk ke poin pertama mengenai keistimewaan bulan Dzulhijjah. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah sejak tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah. Anjuran ini didasarkan pada keterangan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang mengisahkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW saat memasuki awal bulan ini. Kana Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah, yang artinya adalah Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 di hari awal bulan Dzulhijjah. Bagi kalian yang merasa terlalu sibuk, ada keringanan untuk berpuasa 2 hari saja, yakni pada tanggal 8 yang dikenal sebagai puasa Tarawiyah, serta tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Jika masih terasa berat, minimal ambillah kesempatan di tanggal 9 saja. Mengapa demikian? Karena puasa Arafah memiliki fadilah yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Siyamu yawma Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu," yang artinya adalah puasa hari Arafah, aku berharap pada Allah agar ia menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sangat disayangkan jika di waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita lewatkan begitu saja. Namun ingat, jangan pernah berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Hukumnya haram, karena itu adalah hari raya Idul Adha. Berdasarkan Sahih Muslim, ada 5 hari dalam setahun yang dilarang bagi kita untuk berpuasa, yaitu 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, serta 3 hari tasyrik. Selain itu, segala jenis amal kebaikan di 10 hari pertama ini sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asir," yang artinya adalah tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bagi yang ingin berkurban, durasi waktunya adalah 4 hari, yakni 1 hari raya dan 3 hari tasyrik berikutnya.
Jika kalian memiliki uang terbatas dan bingung memilih antara kurban atau akikah, para ulama menyarankan untuk mendahulukan kurban karena waktunya sangat terbatas, hanya 4 hari, sedangkan akikah bisa dilakukan kapan saja saat ada kelapangan. Ada perbedaan penting antara keduanya, yaitu daging kurban harus dibagikan dalam kondisi mentah, tidak boleh dimasak terlebih dahulu oleh panitia baru dibagikan. Sebaliknya, untuk daging akikah, di dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwa daging boleh dibagikan dalam kondisi mentah maupun matang. Namun mengolahnya menjadi masakan siap santap adalah lebih utama. Poin kedua yang sangat krusial adalah mengenai pembagian hasil kurban. Sahabat rumah surga, syarat sah kurban salah satunya adalah harus ada bagian yang sampai ke tangan fakir miskin, meskipun jumlahnya sedikit, sebagaimana pesan Rasulullah pada ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, "Ya Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki," yang artinya adalah, wahai Aisyah, pahalamu tergantung seberapa besar usaha atau keletihanmu. Hal ini menjadi isyarat bahwa semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pula pahala yang mengalir. Dan terkait teknis pembagian, para ulama memiliki beberapa pandangan. Imam Ghazali menyarankan agar seluruh daging disedekahkan tanpa sisa bagi pengkurban. Namun Syekh Jainuddin Al-Malibari berpendapat lebih afdol jika pengkurban mengambil sedikit bagian untuk dikonsumsi sebagai bentuk mencari nafkah. Sementara itu, Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib menawarkan konsep bagi 3: sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga untuk kerabat atau orang yang mampu sebagai hadiah, dan sepertiga mutlak untuk fakir miskin. Pesan saya adalah, tolong utamakan mereka yang fakir dan miskin. Jangan sampai orang-orang kaya yang sanggup membeli daging kapan saja justru lebih bernafsu menghabiskan jatah kurban. Prioritaskan saudara-saudara kita yang mungkin hanya bisa mencicipi daging saat momen Idul Adha saja. Peran panitia di sini sangatlah vital sebagai motor syiar Islam. Tanpa kepanitiaan yang kompak, kemeriahan kurban tidak akan terasa. Pahala panitia pun insya Allah setara dengan orang yang berkurban, karena mereka adalah perantara kebaikan. Ingatlah janji Allah tentang kendaraan di akhirat bagi mereka yang berkurban dengan tulus. Addimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum, yang artinya adalah, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya mereka akan menjadi kendaraan kalian di atas sirat kelak. Pilihlah hewan terbaik, karena ia akan memudahkan perjalanan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang digambarkan sangat tajam dan mengerikan. Namun, peringatan keras bagi para panitia, kerjakanlah amanah ini dengan ilmu. Jangan sampai niat mencari pahala justru berujung dosa besar karena salah kelola. Misalnya, memakan habis hewan kurban sebagai jatah makan siang panitia tanpa menyisakan untuk fakir miskin. Jika itu terjadi, kurbannya menjadi tidak sah. Ingatlah kaidah penting ini. Wa kullu min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal-amalnya tertolak dan tidak terima. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap panitia untuk belajar dan bertanya mengenai hukum-hukum kurban sebelum hari pelaksanaan. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menyambut bulan suci Dzulhijjah. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, waktu adalah modal yang tidak akan pernah kembali. Bulan Dzulhijjah sudah di depan mata, dan pintu ampunan sedang terbuka lebar melalui amalan kurban dan puasa yang telah kita bahas tadi. Marilah kita persiapkan diri, bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu, agar setiap ibadah kita
diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda merasa pembahasan ini memberikan cahaya baru dan bermanfaat bagi Anda, jangan biarkan kebaikan ini berhenti di sini saja. Tekan tombol like sebagai bentuk syukur kita hari ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal panduan-panduan ibadah lainnya yang akan menuntun kita menuju jannahnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada keluarga atau grup WhatsApp teman-teman Anda. Satu orang saja yang tergerak untuk berkurban ataupun berpuasa karena kiriman Anda, maka pahala mereka juga akan mengalir deras untuk Anda tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Saya berdoa semoga kita semua dikumpulkan kembali di surganya kelak. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.